Saudara, usai muncul koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang dimotori oleh Din Syamsuddin, kini giliran relawan Jokowi Ruf Amin mendeklarasikan kerapatan Indonesia tanah air atau KITA. Bertempat di Gedung Juang, Jakarta Pusat pada 19 Agustus 2020 kemarin, sejumlah relawan Jokowi Amin di Pilpres lalu mendeklarasikan berdirinya Kerapatan Indonesia Tanah Air atau yang disingkat KITA. Maman Imanul Haq, salah satu deklarator yang juga mantan Direktur Relawan TKN Jokowi Amin, menepis anggapan jika kita dideklarasikan sebagai tandingan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Maman mengatakan, kita adalah koalisi independen yang mengembangkan dan melestarikan tanah air Indonesia sebagai bagian dari diri, identitas, dan masa depan bersama. Reaksi dari saudara-saudara kita, tetapi lebih kepada kesadaran kita untuk menjaga dan terus mencintai Indonesia. Kerapatan Indonesia Tanah Air adalah koalisi independen yang menyemai, mengembangkan dan melestarikan tanah air Indonesia sebagai bagian dari diri, identitas, dan masa depan bersama. Mendeklarasikan bahwa tidak ada kami, tidak ada kamu, yang ada kita, yang ada kita Indonesia. Terima kasih teman-teman wartawan, teman saya semuanya, relawan. Siapa kita? Indonesia. Sebelumnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang digagas Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh telah mendeklarasikan diri pada Selasa 18 Agustus 2020. Beberapa tokoh lainnya adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, Rahmat Wahab, Ahmad Yani, hingga Rocky Gerung. Tim Liputan, Kompas TV. Dan meluruskan kiblat negara dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan. Adanya deklarasi KAMI dan KITA, Partai Keadilan Sejahtera mengatakan siap bekerja sama dengan keduanya. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan tujuan mulia dibentuknya KAMI dan KITA harus diiringi dengan cara penyampaian yang sehat agar keberadaan KAMI dan KITA dapat diterima masyarakat. Kami dan kita sebetulnya sehat buat demokrasi. Karena keduanya ingin mengakomodasi aspirasi yang ada di masyarakat. Tapi jadi tidak sehat kalau cara penyampaiannya ternyata tidak membuat masyarakat simpati, jadi malah antipati kepada politik. Karena itu untuk teman-teman kami dan teman-teman kita, ayo kita berlomba dengan sehat, penuhi ruang publik dengan gagasan, narasi, dan ide-ide besar untuk membangun dan memajukan bangsa. Sementara itu, Sekjen PAN, Edi Suparno berharap deklarasi Kerapatan Indonesia Tanah Air atau KITA tidak menjadi tandingan bagi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Keduanya harus memberikan manfaat dan solusi yang dibutuhkan bangsa. Terkait deklarasi kita, pasca deklarasi kami, yang bisa disampaikan adalah bahwa baik kita maupun kami sebaik-baiknya adalah sebuah gerakan moral untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat terkait gagasan-gagasan, narasi-narasi, diksi-diksi yang sesungguhnya harus memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa. Ya, jadi jangan sampai hanya ada satu organisasi perkumpulan didirikan, kemudian ada perkumpulan lain didirikan untuk menandingi perkumpulan tersebut. Untuk membahasnya sudah hadir Koordinator Kerapatan Indonesia Tanah Air atau KITA yang juga tokoh muda NU, Maman Imanul Haq, dan Refli Harun, Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang juga pakar hukum tata negara. Selamat sore Kang Maman, juga Bung Refli. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehati nampaknya pakai baju putih-putih. Apa sehati juga deklarasi kita dan kami? Saya tanya dulu ke Kang Maman. Kang Maman, jadi ini tuh tandingannya kami atau bukan? Karena kan waktunya berdekatan sekali deklarasinya. Kami tidak pernah berniat menandingi kami, karena dalam alam demokrasi, kebebasan berpendapat dan berserikat itu sangat dijaga oleh konstitusi. Nah, kebetulan relawan-relawan Jokowi Amin berkumpul untuk syukur 75 tahun Indonesia
dan juga 1 Muharram 1442. Nah, ketika kesempatan itulah tiba-tiba terbetik bagaimana kalau kita mendeklarasikan kita, kerapatan Indonesia tanah air. Kerapatan ini pernah dipakai ketika tahun 28 pemuda-pemuda Indonesia mendeklarasikan apa yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Rapat artinya kita merekatkan kembali soliditas kita sebagai bangsa, sebagai negara, dan satu tanah air, yaitu Indonesia. Makanya kami membangun ini menjadi sebuah gerakan kesadaran untuk lalu melihat Indonesia secara bersama-sama, apalagi di tengah pandemi, kita butuh narasi-narasi kebersamaan, bukan narasi keterbelahan, dendam, kehausan kekuasaan, dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada bagaimana kita menghadapi pandemi, keluar dari krisis, dan kita tetap Indonesia yang diharapkan dalam cita-cita seperti yang ada dalam pembukaan Undang Dasar 45. Narasi-narasi yang dibangun ini satu rasa atau tidak dengan kami yang sudah dideklarasikan sebelumnya? Ya, saya lihat bahwa dari 8 butir yang dikeluarkan oleh kami, itu merupakan sebuah masukan yang konstruktif, kecuali 2 poin. Yaitu? 1 poin seolah-olah pandemi ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah Jokowi. Padahal pemerintah telah berjuang dan DPR misalnya mendukung, mensupport pemerintah ini untuk menyelesaikan pandemi. Kita di DPR misalnya meluluskan legasi tentang pandemi dan juga mensupport anggaran. Jadi tidak boleh ya, poin ke-8 yang menurut saya sangat tendensius bahwa ada istilah penyambutan mandat dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan mendesak DPR dan lain sebagainya sesuatu yang terlalu overacting. Narasi-narasi tentang rejim yang zalim, dungu dan sebagainya sebaiknya tidak dikeluarkan pada masa-masa pandemi seperti itu. Saya tahu bahwa tokoh-tokoh seperti Jenderal Gatot, Din Samsudin dan sebagainya harusnya lebih mengedepankan kenegarawanan, merangkul semua pihak bahwa kita hari ini butuh kebersamaan untuk menyelesaikan pandemi ini. Saya tanya ke Bung Refli tadi, ada 2 kritik kalau dari kita atas poin yang dideklarasikan kami. Ya, pertama saya mengucapkan selamat atas dideklarasikannya kita, ya. Nah, yang kedua, namanya juga berdebat atau berdiskusi. Apa yang disampaikan Kang Maman tadi kan sudah dibantahnya sendiri sebenarnya kan. Tadi kan membantah bahwa kita tidak dimaksudkan untuk menjadi tandingan kami. Tapi belum apa-apa sudah membahas isinya kami gitu ya. Yang katanya poin 2 dan 8 itu poin yang macam-macam tadi. Tapi poin 8 itu nggak ada kata-kata yang perlu ditafsirkan aneh-aneh ya. Di sini kan cuma menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya, serta mendesak lembaga-lembaga negara, MPR, DPR, DPD, dan MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya. Kan, jadi sebenarnya gini, kan saya ini orang hukum tata negara, masing-masing fungsi lembaga negara itu ada. Yang kita inginkan adalah sistem check and balances itu jalan. Baik itu within the state, di dalam negara, maupun di luar antara the state dan the society. Jadi ada political society, ada yang namanya civil society. Nah, di political society itu kita berharap bahwa fungsi-fungsi kenegaraan itu berjalan dengan baik. Misalnya presiden berjalan dengan baik, kontrol, check and balances dari DPR dan DPD juga berjalan dengan baik. MPR juga berjalan dengan baik, MK dan MA juga berjalan dengan baik. Maka kemudian kita akan mendapatkan sebuah sistem ketatanegaraan dengan praktiknya yang solid. Tapi dalam negara kan ada juga yang namanya political civil society yang ini non-state. Nah, non-state ini kemudian saya kira kewajiban warga negara untuk berpartisipasi juga. Nah, saya kira kami di sana pada posisi bahwa dia di luar struktur pemerintahan, di luar negara, maka kemudian dia menjadi alat lain, ya, media lain untuk menjadi penyeimbangnya. Itu filosofinya, Kang Maman. Tapi bisa dipastikan ini bukan gerakan politik, tapi gerakan moral, Bung Refli. Ya, beda gerakan politik, gerakan moral itu kira-kira harus dipahami. Kadang-kadang orang nggak paham ya. Jadi yang namanya gerakan politik itu atau political movement itu adalah paling purba definisi politiknya, yaitu merebut kekuasaan. Kan yang namanya politik itu adalah siapa mendapatkan apa dengan cara yang bagaimana. Itu kan sementara ya tujuannya ini adalah gerakan moral itu adalah value nilai. Jadi gerakan moral itu tidak misalnya mengantarkan orang untuk menduduki jabatan tertentu, lalu kemudian membentuk partai politik. Gerakan moral itu adalah value,
nilai. Nah, apa nilai yang ingin ditanamkan? Nilai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ ada Pancasila, ada tujuan bernegara, ada konstitusi. Nah, nilai-nilai itulah kalau kemudian disimpani misalnya atau didinai oleh baik pemerintah maupun DPR, maka the civil society berteriak, ya kan, bersuara. Contoh misalnya RUU Minerba yang menurut saya mengkhianati pasal 33 misalnya, harus berteriak kita karena itu nyata-nyata menurut saya ya penyimpangan dari pasal 33 karena memberikan kesempatan kembali kepada konglomerat untuk menguasai tambang yang harusnya kembali kepada negara menurut Undang-Undang 4 2009. Nah, yang begitu-begitu itu yang kita harus pahami bahwa tidak selamanya negara atau penguasa itu bergerak linear sesuai dengan pesan konstitusi. Kadang-kadang banyak free riders-nya, kadang-kadang banyak kepentingannya dan lain sebagainya. Nah, dengan munculnya maka gerakan moral ini harus mengingatkan, ya. Tapi karena dia adalah gerakan moral, maka yang diutamakan adalah values, nilai. Yang diutamakan Nilai itu, values tadi ya, dengan gerakan moral ini. Saya ke Kang Maman, berarti apakah kalau dilihat munculnya kami ini karena tidak cukup check and balances yang ada selama ini, Kang Maman juga di DPR melihatnya seperti apa memang sejauh ini? Ya, saya ingin mengatakan bahwa pemerintah sudah bekerja, bahwa DPR sudah melakukan fungsinya, baik itu pengawasan, legislasi, dan juga penganggaran. Dan itu yang sebenarnya yang melatar belakangi kita ini dideklarasikan. Ada 3 poin penting mendeklarasikan kita ini. Pertama, kita ini adalah mentransformasikan relawan Jokowi Amin untuk menjadi wira bangsa Indonesia. Jadi kalau kemarin kita relawan Jokowi Amin, hari ini kita menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Karena bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat pun harus bekerja keras, disiplin dalam menghadapi pandemi ini. Nah, poin kedua, kita ini adalah gerakan politik kesadaran yang tidak akan pernah jadi partai politik. Jadi kami akan terus bergerak ke daerah-daerah. Karena apa? Kritik itu tidak hanya civil society, tidak hanya bekerja lewat kata-kata. Misalnya ada yang sudah bergerak di bidang pertanian. Teman-teman santri tani misalnya di Ciwidey. Ada Odesa yang menggambarkan di Bandung petani-petani yang betul-betul bisa berdaya. Dan banyak hal sehingga kita ingin mengatakan bahwa politik kesana itu menyadarkan kembali bahwa kita bisa bekerja sama dengan semua pihak. Nah, yang ketiga, kita ini adalah semacam kalyana mitra, menjadi teman sejati bagi semua pihak yang untuk mengawal tujuan berbangsa bernegara, termasuk DPR. Saya rasa DPR sudah sangat-sangat mendukung pemerintah untuk lalu menyelesaikan persoalan pandemi ini. Dan di dalamnya kita pun mendukung dengan arti mengkritik. Kita kritik misalnya birokrasi yang lelet, copy paste, tidak mau bekerja keras. Kita pun kritik soal data yang amburadul dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi hal yang penting antara kami dan anak kami dengan kita itu soal bagaimana kita mengembalikan ini agar tujuan berbangsa dan bernegara itu bisa selesai. Sehingga kami tidak sekedar diisi oleh orang-orang yang seolah-olah dia haus kekuasaan, tidak kebagian kue dan sebagainya. Padahal saya paham banget bahwa tokoh-tokoh besar seperti Pak Din, Pak Gatot itu adalah seorang negarawan yang harus betul-betul menjadi contoh bagi kita, anak-anak muda ini, untuk terus bergerak, mencintai Indonesia, membangun narasi kebersamaan. Capeklah Bang Refli, kita kemarin di Pilpres dan lain sebagainya, dendam keterbelahan dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya hari ini sebenarnya udah selesai. Kita bagaimana caranya mendukung dengan kritik-kritik yang lebih argumentatif, kritik-kritik yang lebih konstruktif. Oke, Bung Refli menjawabnya seperti apa tadi? Agar jangan sampai ada keraguan apakah ini diisi oleh unsur-unsur atau pihak-pihak yang memang tidak kebagian kue, kesannya seperti itu, Bung Refli. Tapi memang tadi pure untuk memberikan kritik. Ini sudah ke-700 kalinya saya mendengar begitu. Tentu, karena kan ini jadi pertanyaan juga. Nah, jawabannya Bung Refli gimana? Ya, setiap berdiskusi selalu dibilang barisan sakit hati, ya kan, pecatan dan lain sebagainya. Maka kemudian kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah bangsa kita kalau caranya adalah hal seperti itu. Yang menurut saya tidak substantif, ya kan? Tinggal dilihat saja apa yang dideklarasikan, apa yang dituntut misalnya. Nah, kalau misalnya tadi komunikasi dengan petani dan lain sebagainya, itu namanya division of labor, pembagian tugas. Jadi setiap orang, setiap kelompok masyarakat itu kan ada tugasnya masing-masing sesuai dengan concernnya, perhatiannya, kemampuannya, ya kan, jaringannya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas adalah saya tadi senang tuh yang namanya
relawan Jokowi Ma'ruf itu bertransformasi menjadi kita. Kenapa begitu? Saya ini kan orang hukum tata negara. Ketika seorang presiden sudah terpilih, pasangan presiden terpilih, simbol-simbol itu tidak boleh digunakan lagi. Karena itu sudah menjadi simbol negara. Kalau menggunakan simbol negara untuk kegiatan society, itu namanya abuse of power. Itu namanya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan. Saya sangat keras soal ini. Jadi tidak boleh misalnya Menteri BUMN kemudian masih menggunakan simbol-simbol, misalnya ada Leto, Erick Thohir itu, dan lain sebagainya. Ada juga misalnya relawan-relawan yang masih menggunakan nama Jokowi. Kenapa? Mereka tidak paham relawan itu berguna ketika di dalam pencapresan, dan itu sudah selesai. Pasca pencapresan, dia menjadi simbol negara. Simbol negara itu tidak boleh digunakan sembarangan oleh kelompok society atau non-state. Hanya the state, hanya negara yang bisa menggunakan simbol Jokowi, simbol Ma'ruf, karena mereka adalah presiden dan wakil presiden. Jadi saya sangat senang, mudah-mudahan nggak dipakai lagi tuh relawan Jokowi Ma'ruf, karena sudah selesai. Nah, tetapi sekali lagi, saya pribadi melihat begini, kalau kita mau melihat, cobalah kita melihat apa yang disampaikan, apa yang dikonsepkan, apa yang dikritikkan. Karena kalau kita lihat substansinya, maka kami belum pernah mendengar substansi itu diulas. Yang kami dengar untuk ke-700 kalinya itu barisan sakit hati. Yang tidak kebagian kekuasaan. Dan insya Allah itu tidak ada di saya ya, Kang Maman ya. Jadi walaupun berakhir saham, ya kan, ada tawaran kekuasaan dari Presiden Jokowi, insya Allah enggak. Karena pilihannya kan sudah mengambil jalan di civil society. Jadi kita harus membedakan yang namanya civil society dan political society. Kang Maman sekarang bukan di civil society, Kang Maman ada di political society, ada di DPR. Jadi fungsi-fungsi ke-DPR-an itulah yang harus dijalankan secara lebih powerful, secara lebih bertanggung jawab, karena Kang Maman digaji negara. Tapi saya tidak digaji negara, maka saya bergeraknya di political society. Nah ini dijawab harusnya sama Kang Maman tadi, agar tidak ada embel-embel relawan yang masih dibawa. Nah dan seperti apa juga nuansa kritik yang akan dibangun, kalau tadi Kang Maman bilang akan ada kritik juga dari kita, apa beda nuansanya antara kita dan kami dalam menyampaikan kritik? Kita akan bahas di Kompas Petang sesaat lagi, jangan beranjak dulu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. PDI Perjuangan menyambut baik munculnya kami dan kita karena dinilai baik untuk demokrasi Indonesia sebagai pengingat dan pengkritisi kinerja pemerintah. Nggak masalah ya, mau hadirnya bersamaan, kemudian juga apakah ada tujuan dan motif, ya itu silakan saja. Ini adalah bagian dari dinamika demokrasi dan mudah-mudahan ini memberikan hal positif bagi bangsa. Kang Maman jawab dulu tadi, kata Bung Refli, gimana caranya biar nggak bawa embel-embel relawan, karena ditakutkannya ada abuse of power kalau kata Bung Refli tadi. Iya, saya setuju apa yang katakan Bung Refli. Saya ingin jawab dulu. Yang pertama, saya sebagai anggota DPR tentu melaksanakan fungsi-fungsi ke-DPR-an saya. Baik legislasi, anggaran, di Komisi 8 kita pun ngomong program, termasuk mengkritisi. Soal misalnya ketika kita melihat amburadulnya data, maka saya ngomong soal validasi data dan akhirnya disetujui ada panja validasi data di Komisi 8. Sebagai anggota kajian MPR misalnya, saya terus menyuarakan bagaimana soal desa, soal undang-undang cipta kerja, dan lain sebagainya menjadi fokus pembahasan. Dan ini menjadi hal yang penting bagi saya sebagai anggota DPR. Tetapi saya lahir sebelum jadi DPR itu adalah bagian dari civil society. Saya pernah dikontrak di NPTI dan sebagainya. Maka ketika kita melihat para relawan yang hari ini tetap bekerja, saya bilang, ayo kita hari ini sudah tidak perlu pakai embel-embel Jokowi Ma'ruf Amin, tapi kita harus pakai menjadi relawan wirabangsa Indonesia. Dan itu ternyata disetujui. Ketika kita deklarasi kita, itu langsung beberapa orang yang memang sudah bekerja di tengah masyarakat menyambut kita. Mereka meminta untuk lalu beberapa program soal ketahanan pangan, soal mitigasi bencana dan lain sebagainya menjadi bagian. Sehingga kita akan datang nanti dengan beberapa program yang betul-betul akan mendorong pemerintah bekerja lebih serius. Jadi sebenarnya kita ini akan mengkritisi
pemerintahan ini secara konstruktif, secara jelas, dan memberi contoh yang terbaik termasuk kepada para birokrat yang betul-betul hari ini kita mengalami bukan hanya sekedar akan resesi, tapi kelumpuhan. Karena kelumpuhan itu dimulai dari mentalitas birokrasi yang harus diperbaiki. Nah makanya saya ingin mengatakan Bung Refli bahwa ketika kami menyatakan bahwa kita ini tidak boleh dan tidak akan pernah jadi partai politik, karena saya adalah anggota dari jadi kader dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan kita betul-betul mengolah seluruh data masukan dari masyarakat ini lalu untuk terus berjuang untuk mencintai Indonesia. Jadi saya sebenarnya melihat kami, kita atau siapapun nanti yang membuat asal demi tujuan yang baik, maka menurut saya ini adalah sesuatu yang penting bagi proses demokrasi ke depan di saat-saat pandemi dan kemungkinan resesi ke depan. Janjinya akan mengkritik juga pemerintah. Kalau Bung Refli melihatnya nuansa kritiknya akan seperti apa bedanya? Karena kalau unsur-unsur yang ada di dalam gerakannya kan juga beda pandangannya. Iya begini, sebenarnya kan kadang-kadang tujuannya sama, caranya berbeda ya. Penerimanya juga berbeda kan biasanya begitu. Saya ini kan udah sering juga yang begini. Kalau sependapat dengan pemerintah biasanya diundang tuh untuk memberikan pendapat sebagai pakar hukum tata negara. Tapi kalau berbeda pendapat nggak diundang biasanya. Jadi udah biasa yang begitu itu. Jadi kadang-kadang isu itu sangat tergantung bagaimana posisi kita. Kalau posisi kita endorse pemerintah, maka biasanya pemerintah senang. Pemerintah kemudian memberikan tempat. Tapi kalau posisinya tidak mengendorse, pemerintah tidak memberikan tempat. Tapi itu adalah soal seni mengambil peran ya di publik ya. Makanya saya bilang kita akan memilih menjadi political society atau civil society. Kalau kita memilih menjadi civil society, memang yang namanya civil society ya, non governmental organization kalau dia menjadi organisasi, itu memang organisasi non state, kelompok non state. Karena kita tahu bahwa the state kan ada wilayahnya masing-masing, MPR, DPR, DPD, MA, MK. Nah, kami ini bukan itu semua, karena bukan itu semua posisinya pastilah di civil society. Kalau dia kemudian menjadi partai politik misalnya yang dituduhkan orang, maka dia bukan lagi civil society, tapi political society. Kalau sudah jadi political society, perjuangannya tidak murni lagi moral. Perjuangannya pasti kekuasaan. Makanya saya katakan, yang namanya gerakan moral atau moral movement itu basisnya adalah nilai, bukan kekuasaan. Kan begitu? Jadi walaupun dia melakukan statement politik, mengeluarkan statement politik, tapi based on-nya nilai. Makanya saya bilang, saya nggak tertarik untuk mendukung-dukung orang-orang tertentu untuk jadi presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya. Karena yang saya inginkan adalah bagaimana nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial itu bisa hidup dan nyata sebagai tujuan atau common platform kita berbangsa dan bernegara. Nah, caranya macam-macam, instrumennya macam-macam. Nah, salah satunya adalah instrumen di luar kekuasaan negara, di luar kaki-kaki pemerintahan atau institusi-institusi. Tapi kan tujuannya nilai, tapi dipastikan memang tidak, kalau Bung Refli tidak tertarik, tapi tidak ada satupun yang ada di dalam kami ini yang tertarik dengan kekuasaan, bisa dipastikan atau tidak Bung Refli? Nah, kita harus membedakan antara kelompok dan orang, ya. Ya, orang itu kan bukan malaikat semua, bukan Refli Harun semua di dalam itu. Mungkin saja 1-2 orang berimajinasi terhadap kekuasaan dan lain sebagainya. Tetapi dia boleh melakukan itu tidak melalui kami. Kami harus menjadi moral movement, tidak boleh bicara kekuasaan, tapi bicara value atau nilai. Kalau dia bicara kekuasaan, misalnya bermimikri menjadi partai politik, maka ada 2 kemungkinan kalau orang kayak saya. Saya akan berjuang agar tidak menjadi partai politik, atau kalau kalah ya terpaksa keluar, karena pilihan saya adalah pilihan values nilai. Nah, values dan nilai ini kenapa menjadi penting? Karena aktor, penguasa itu bisa berganti at any time. Karena konstitusi kita mengatakan tidak hanya kalender pemilu, impeachment juga bisa. Tetapi negara Indonesia, bangsa Indonesia harus remain, harus tetap. Jadi kita harus bisa membedakan beda dari penguasa sama bangsa. Beda pemerintah sama negara. Nah, begitu ya. Nah, Kang Maman, kalau misalnya tadi tujuannya value, kalau Bung Refli bilang kami ini harusnya bisa kolaborasi dong sama kita? Ya tentu. Apa yang dikatakan Bang Refli adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh kita. Bahwa kita ingin menjaga nilai-nilai kebangsaan, tujuan berbangsa dan bernegara. Dan dalam pidato saya kemarin itu, kita itu mengibaratkan Indonesia sebagai sebuah gerbong kereta api
yang siapapun boleh jadi masinis atau petugasnya, tetapi jalur relnya, konstitusinya harus tetap dijaga. Karena bernegara itu adalah berkonstitusi. Nah makanya kalau kita dalam satu gerbong berbeda dan sebagainya ada sesuatu yang sangat-sangat biasa. Tetapi kalau ada yang di dalam gerbong itu tiba-tiba rangsek ke depan lalu nakut-nakuti masinis, mengancam-ancam petugas dan sebagainya, tentu Bang Refli akan menjadi orang yang saya ajak untuk men-stop orang itu. Karena yang kita butuhkan hari ini adalah bukan politik menakut-nakuti, mengancam, mengintimidasi, siapapun itu, dilakukan oleh siapapun. Tapi politik yang merangkul, politik yang membuat kita sebagai bangsa bisa kuat menghadapi pandemi. Dan tentu ini dilakukan oleh semua pihak. Saya merasakan itu hari ini ketika keliling ke daerah-daerah. Dan salah satunya saya yakin Indonesia bisa keluar dari pandemi dan tidak resesi karena kita punya sifat gotong royong dan ketahanan pangan kita secara mental akan terus dibangun. Secara nilai harusnya bisa berkolaborasi, tapi saya tertarik tadi waktu deklarasi Kang Maman bilang tidak ada kami, tidak ada kamu, yang ada kita Indonesia. Ini kaminya kami yang mana nih? Ya tafsirannya kan boleh saja kata Bang Refli. Ya kan? Nah, yang penting saya setelah itu spontan banget mengatakan bahwa tidak boleh kita pakai narasi karena dalam bahasa kami itu mengisahkan ada orang lain yang tidak diajak. Sangat eksklusif. Tetapi kalau kita itu inklusif. Makanya kita ini punya filosofis bahwa kita ini unity of diversity itu. Bahwa kita ini bersatu walaupun kita beragam. Ya siapa tahu nanti Dewan Pakar dari kita adalah Bang Refli. Seperti itu. Dan saya akan jadi minta Bang Refli untuk menjadi narasumber di beberapa FGD yang kita lakukan. Karena kita sudah merange beberapa pertemuan yang walaupun hanya terbatas 20 orang karena mengikuti protokol kesehatan. Seperti itu, dan saya yakin saya pun bisa ajak teman-teman di kami. Yang pasti kami akan melawan siapapun orang yang terus mencoba untuk mengadu domba anak bangsa dan sebagainya. Bukan kami, siapapun. Seperti itu. Oke, kalau dari Bung Refli, berarti bisakah ada kolaborasi, ide atau gagasan antara kita dan kami? Ya, saya senyum tuh dirayu Kang Maman. Jadi begini, kalau kita berjuang values, nilai ya, pertama yang harus kita sepakati nilainya dulu. Oke. Ketika nilai itu sudah disepakati, maka komponen yang mendukung siapa saja boleh. Contoh misalnya ya, saya mau mendorong agar presidensial threshold 0. Kan begitu? Oke. Itu salah satu yang ingin saya dorong di kami. Mudah-mudahan menjadi sikap kami, tapi belum menjadi sikap kami. Kalau misalnya nanti PKB ternyata seiring dengan kami misalnya 0 juga, lalu PKS 0 juga, PDIP 0, berarti kan akan menjadi mitra aliansi dalam memperjuangkan agenda itu. Kan begitu? Tapi nanti suatu saat tiba-tiba PKB mikir lain lagi. Wah ini kayaknya syarat-syarat impeachment sudah tercapai ini. Maka dia mau melakukan the initial of impeachment. Pemakzulan presiden misal. Kan itu kan konstitusional kan? Lalu dibawanya ke DPR. Tiba-tiba kemudian kami memiliki jiwa atau pemikiran yang sama. Maka kemudian kita cocok beraliansi di dalam isu itu. Misalnya begitu. Nah ini contoh-contoh. Karena itulah menurut saya, di dalam memperjuangkan values itu kita tidak penting asal organisasinya. Tidak penting asal partai politiknya. Yang penting values yang disepakati sama, lalu kita mau memperjuangkannya. Nah di antara values yang sama itu, pastilah values ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, sampai keadilan. Cuma memang caranya bisa berbeda-beda. Cara yang berbeda itu bisa membuat orang jadi slack. Nah, caranya beda tapi yang jelas silakan dijaga masing-masing, tujuannya memang untuk kebaikan bangsa dan negara ini, bukan semata untuk mengejar kekuasaan. Terima kasih Bung Refli, terima kasih Kang Maman atas waktunya di Kompas Petang. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.